Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal ke-8 ayat 34 sampai 38. Kita membaca secara bergantian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu
karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan warta minggu kita pada minggu hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis, 7 September 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, warta pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Franky Mangasa Tampubolon, putra dari Bapak L Tampubolon, Ibu L Borusitorus. Alamat Jalan Sidi Mulyo 1 nomor 26, sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Dengan Febrina Romasta Boru Hutahayan, putri dari Bapak Charles Hutahayan, Ibu Rosti Boru Pangaribuan. Alamat Tanjung Priok, Jemaat GMI Betsaida Tanjung Priok, Resort Betsaida. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 September 2025 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, masuk pukul 10.00 WIB. Konseling pranikah pada hari Jumat 12 September 2025 bertempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10.00 WIB. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Daud Priyanto Siregar, putra dari Bapak Evangelis Lindu P. Siregar almarhum, Ibu Situa Lasria Boru Manurung SPD MM, alamat Kafling Pagarjati RT 015 RW 01 nomor 15, Jemaat HKBP Ujung Menteng Resort Ujung Menteng. Dengan Nancy Roselin Boru Manurung, putri dari Bapak Hotman A. Manurung, Ibu Rosmayani Boru Tambunan, alamat Jalan Wira Swasta nomor 29A, sektor Arengka Indah, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September 2025 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, masuk pukul 10.00 WIB. Yang kedua, ruas Parguru. Mulai minggu hari ini 7 September 2025 telah menjadi ruas Parguru keluarga Ramos Kristianto Siregar, Inang Irma Yuni Arti Boru Manalu dari sektor Rintis. Yang ketiga, sumbangan. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Muller Tampubolon SEMM, Ibu Boru Pardede dari sektor Bambu Kuning Tenayan yang telah memberikan dukungannya untuk pembinaan guru sekolah minggu. B. Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan minggu hari ini 7 September 2025. Pendeta Donda Simajuntak MTH atau Pendeta Resort melayani ibadah pukul 8 WIB di HKBP Immanuel Resort Pekanbaru 2. Pendeta Mikael O. Panjaitan STH melayani ibadah pukul 6 dan pukul 8 WIB di HKBP Rumbai Resort Rumbai. Pendeta Luxia Manik STH melayani ibadah pukul 17 WIB di HKBP Sukajadi. Yang berkhotbah pada ibadah pukul 7 WIB tadi pagi, Pendeta Linda Sibarani STH, pimpinan HKBP Garuda Sakti. Yang berkhotbah pada ibadah pukul 9 WIB, Pendeta Deborah Togatorok STH MM, Pendeta HKBP Resort Muara Fajar. Yang berkhotbah pada ibadah pukul 17.00 WIB, Pendeta Esron Siregar STH, pimpinan HKBP Efrata kilometer 20 Muara Fajar. Yang kedua, berita sekolah minggu. Program seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu mengadakan perlombaan ajang bakat anak sekolah minggu dengan 2 kategori lomba, yaitu lomba solo pop rohani pada hari tanggal Sabtu 20 September 2025, masuk jam 15.00 WIB sampai selesai, tempat gereja HKBP Pekanbaru. Yang kedua, lomba iringan musik keyboard sekolah minggu dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 21 September 2025, masuk pukul 15.00 WIB sampai selesai, tempat gedung sekolah minggu. Mari kita dukung dan hadiri kegiatan sekolah minggu tersebut. Yang ketiga, pelantikan Panitia Pesta Gotilon 2025. Panitia Pembangunan, Panitia Jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru. Minggu hari ini 7 September 2025 pukul 11.00 WIB atau di pada siang
akan dilaksanakan pelantikan Panitia Pesta Kotilon 2025, Panitia Pembangunan periode 2025-2027, dan Panitia Jubileum 75 tahun HKBP Pekanbaru, dan kepada semua nama-nama panitia yang dipanggil supaya maju ke depan di waktu pelantikan. Yang keempat, tukar mimbar HKBP Distrik 22 Riau. Minggu hari ini 7 September 2025 diadakan pertukaran mimbar HKBP Distrik 22 Riau. Amplop Distrik 22 Riau. Pada hari Minggu 14 September 2025 kita akan mengumpulkan amplop Distrik 22 Riau dalam rangka untuk dana tanggap bencana dan operasional Pokja Distrik 22 Riau. Yang kelima, pemeliharaan pembangunan prasarana Huria. Minggu hari ini 7 September 2025 kita akan mengumpulkan sokongan untuk pemeliharaan pembangunan prasarana Huria melalui amplop khusus dihantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Keenam, seksi lansia. Pada hari Selasa 9 September 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7.00 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. Dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. 7. Pesta Kotilon HKBP Pekanbaru 5 Oktober 2025. Gereja kita akan melaksanakan Pesta Kotilon pada Minggu 5 Oktober 2025. Pesta Kotilon merupakan momen indah bagi kita semua untuk bersyukur atas segala berkat dan anugerah sempurna yang datang dari Tuhan. Meskipun sebagian besar dari kita tidak lagi bertani atau beternak, kita menyadari bahwa Tuhanlah yang selalu memberkati pekerjaan kita sehari-hari, dari awal hingga akhir. Karena itu, marilah kita senantiasa memuliakannya dengan penuh rasa syukur. Tema dan konsep acara Pesta Kotilon tahun ini akan dirayakan dengan sederhana namun penuh makna. Mengusung tema muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 9. Perayaan akan dilaksanakan di gereja dalam 4 ibadah, yaitu pukul 7.00, pukul 9, pukul 11, dan pukul 17 WIB. Khusus untuk ibadah pukul 7, pukul 9, dan pukul 11.00 WIB, setiap ibadah akan diikuti oleh 5 sektor yang akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk menonjolkan nuansa inkulturasi Batak, jemaat diharapkan dapat mengenakan ulos atau pakaian bermotif ulos. Jika ada, jemaat juga dapat memakai sortali atau tali-tali. Ungkapan syukur dan penggunaan dana. Pesta Kotilon kali ini kita akan memberikan ungkapan syukur dalam bentuk amplop Kotilon pribadi dan keluarga, dan juga partisipasi sektor. Kita tidak mengadakan penggalangan dana berupa silua, lelang, pemberian ulos maupun tortor. Dana yang diharapkan terkumpul dari Pesta Kotilon tahun ini adalah sebesar 500 juta rupiah dengan rincian penggunaan sebagai berikut: untuk operasional gereja 200 juta rupiah, untuk pembangunan 150 juta rupiah, pesta jubileum sebanyak 150 juta rupiah. Oleh karena itu, marilah kita memberi dengan sukacita dan kerelaan hati, bukan karena paksaan, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita rayakan Pesta Kotilon tahun ini sebagai wujud ungkapan syukur terbaik kita kepada Tuhan. Pembagian jadwal ibadah berdasarkan sektor. Pada ibadah sektor tanggal 5 Oktober Pesta Kotilon 2025 pukul 6.30 WIB, sektor yang mengikuti ibadah sektor Arengka Indah, Labu Baru Timur, Kompleks Gubernur, Rintis, dan Padang Bulan 1. Kor gabungan pada pukul 9.00 WIB yang diikuti oleh sektor Bambu Kuning Tenayan, Pintu Angin Sukaterus, Wonorejo, Pandau Permai, dan Pesisir Rumbai juga diadakan kor gabungan. Pukul 11.00 WIB, sektor yang mengikuti adalah Padang Bulan 3, Labu Baru Barat, Pengayoman, Padang Bulan 3, dan Pekanbaru Tonga juga dilakukan satu kor, yaitu kor gabungan. Pukul 17.00 WIB, ibadah umum kor NHKBP.
Catatan KOR gabungan untuk pesta Kautilon supaya dipelajari di sektor masing-masing selesai ibadah atau pertanyaan sesuai dengan partitur KOR yang telah dibagikan. Kedelapan, baptisan kudus. Pada hari Minggu 14 September 2025 pada ibadah pukul 11.00 WIB akan diadakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat gereja kita. Belajar terdiri atau marguru pada hari Senin 8 September 2025 bertempat di gereja masuk pukul 15.00 WIB. Bagi orang tua yang akan anaknya dibaptis dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. 9. Tamu Huria. Pada hari Minggu 14 September 2025, gereja kita kedatangan tamu dari Huria HKBP Sisoma, Padang Sidempuan. Resort Ebenezer Sisoma, Distrik 1, Tabak Sel Sumbar. Dalam rangka pengumpulan dana untuk pembangunan gereja HKBP Sisoma, mereka membawa bahan bazar berupa gula merah, dodol, dan salak. Gereja mengharapkan partisipasi jemaat untuk memberi bantuan dalam mendukung pembangunan gereja tersebut. 10. Gotong royong seksi ama. Pada hari Sabtu 13 September 2025 akan diadakan gotong royong di Kompleks Gereja HKBP Pekanbaru oleh jemaat kaum bapak, dikoordinir seksi ama dan koordinator ama tiap sektor, dimulai pukul 8.00 WIB. 11. Hang Tua Cup Program Naposubulung HKBP Pekanbaru. Hang Tua Cup Naposubulung Pekanbaru HKBP Pekanbaru akan diadakan mulai September sampai bulan Oktober 2025. Karena itu pada hari Senin 8 September 2025 Naposubulung akan mengadakan perbaikan lapangan olahraga di Kompleks Gereja HKBP Pekanbaru. Peraturan pertandingan akan diformasikan di minggu depan, dikoordinir calon Sintua E. Stompul. Suara Diakonia, Seksi Pendidikan. Penyerahan hadiah dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2025 dilakukan pada hari Sabtu 13 September 2025 pukul 14.00 WIB setelah selesai ibadah. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 7 sampai 13 September 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Nama-nama untuk kita doakan tertera dalam warta jemaat kita. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website gereja. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita bernyanyi dan membukakan persembahan 1A dan 1B.
Sukacitaku, oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima firman Tuhan yang berbicara untuk kehidupan kita dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahkan aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak kecil mengambil tanah liat. Anak kecil itu ingin membuat patung manusia, tetapi dia belum terampil untuk membuat patung manusia itu. Lalu datanglah ayahnya. Ayahnya datang mengambil tanah liat itu dan mengubah tanah liat itu, mengubah bentuk yang seharusnya yang diharapkan anak itu adalah patung manusia. Tetapi ayahnya mengubah menjadi
sebuah periuk. Si anak marah. Mengapa menjadi periuk dan bukan patung manusia? Ayahnya menjawab, karena periuk lebih penting untuk kehidupanmu. Dia bisa berada di dapur untuk membantumu memasak dan lain sebagainya. Memasak air dan juga memasak nasi. Tetapi anak tersebut tetap marah kepada ayahnya dan tidak terima. Walaupun ayahnya telah menjelaskan tujuan mengapa ayahnya mengubah tanah liat itu menjadi periuk. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Tuhan menyuruh Yeremia, Tuhan menyuruh hambanya ke rumah tukang periuk, karena ada yang mau disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Tuhan tidak langsung menyampaikan keinginannya secara langsung kepada Yeremia, tetapi Tuhan mau mengajar dan mendidik Yeremia melalui pengalaman dan penglihatannya sendiri, sehingga Yeremia disuruh ke rumah tukang periuk. Dan di sana Yeremia, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan pelajaran hidup dari pengalaman yang nyata yang dia lihat. Melalui apa yang dia lihat itu, dia dapat mengetahui sesungguhnya ada yang ingin disampaikan Tuhan kepada Yeremia dan juga kepada bangsa Israel. Yeremia melihat pada saat itu tukang periuk itu sedang membuat bejana. Tetapi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua bejana yang dibuatnya berhasil. Ada juga yang retak, ada juga yang rusak, tidak berhasil, bentuknya gagal. Tetapi tukang periuk ini tidak membuang, yaitu bejana yang gagal itu. Dia tidak membakarnya, dia tidak memusnahkannya. Justru sebaliknya Bapak Ibu, dia mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Tukang periuk ini berusaha membuat bentuk yang lain supaya dia boleh berguna, bernilai. Walaupun tukang periuk itu harus rugi di waktu dan tenaga, tetapi dia melakukannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pengamatan Yeremia, dia mendapatkan suatu hal yang sangat penting yang mau Tuhan katakan. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tuhan berbicara lewat kehidupan yang nyata. Melalui suatu perumpamaan itu, ada 3 hal komponen yang bisa kita lihat, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Yang pertama adalah tanah liat. Yang kedua adalah bejana. Dan yang ketiga adalah tukang periuk. Bapak Ibu, 3 hal ini mewakili
kehidupan kita. Tanah liat itu adalah gambaran dari manusia, gambaran kita. Siantano do permulaan di dagingmu. Tanah liat. Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Lalu bejana itu adalah gambaran kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Gambaran masa depan yang akan kita jalani, Bapak Ibu. Dan tukang periuk adalah gambaran dari Tuhan. Tukang periuk membuat bejana, walaupun ada yang gagal, dia tidak membuang tanah itu. Justru dia kembali meremukkannya dan menjadikan bejana yang lain yang bisa digunakan dan bernilai tinggi. Inilah kabar sukacita. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia adalah manusia yang berdosa. Melalui kabar sukacita ini, Bapak Ibu, Tuhan memberitakan kepada kita betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tersesat, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita rusak, sekalipun kita gagal, sekalipun kita retak, Tuhan tidak membuang kita. Tuhan membentuk kembali kita yang gagal itu. Tuhan membentuk kembali kita yang retak itu. Tuhan membentuk kembali kita yang berdosa itu, kita yang rusak itu dibentuknya kembali. Tuhan memberikan kesempatan berkali-kali kepada kita. Berbeda dengan kehidupan dunia ini. Dalam dunia kerja, produksi, kalau ada barang produksi yang cacat, yang gagal, itu pasti dibuang. Tidak dipakai itu, dibuang, dibakar. Dalam dunia manusia, jika ada manusia yang gagal, itu selalu dicap, distempel, dan dikucilkan oleh manusia. Diingat terus dosanya, dibuli terus, dicap dan dikucilkan, itu dalam dunia kehidupan. Tetapi Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak demikian. Ia memberikan kesempatan kita untuk hidup, untuk diproses. Dia terus memberikan waktu bagi kita. Kalau kita mengingat peristiwa Yunus, di mana Yunus membelok dari panggilan Tuhan yang seharusnya dia berangkat ke Niniwe, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Dan Tuhan membentuk Yunus kembali, memproses Yunus supaya dia sadar akan kesalahan yang dia perbuat. Begitu juga dengan Petrus. Petrus murid Tuhan Yesus. Dia berdosa, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Padahal begitulah kesaksian Petrus ketika dia berkata, bersaksi tentang Yesus siapa. Begitulah luar biasanya kesaksian Petrus ini. Tapi kok bisa dia berpaling? Kok bisa dia menyangkal dan bukan sekali? Petrus gagal, Bapak Ibu, pada saat itu. Dia berdosa pada saat itu.
Tetapi Tuhan tidak membuang Petrus. Tuhan Yesus tidak membuang Petrus. Sebaliknya Tuhan membentuk kembali Petrus menjadi manusia yang sesungguhnya bernilai tinggi. Dia membentuk Petrus. Dia menjadi pemberita firman Tuhan, Bapa gereja. Di mana gereja? Dia menjadi batu mamak dan kepadanya diserahkan, Bapak Ibu, hal-hal yang luar biasa kepada Petrus itu. Begitulah gambaran kehidupan kita. Begitulah kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, Tuhan memanggil kita untuk kita itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk kita boleh dibentuk menjadi pribadi yang berharga. Dan di sini juga dikatakan dalam firman Tuhan, perbaikilah di ayat 11. Baiklah kamu masing-masing bertobat, adalah seruan dari topik minggu ini. Bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Itu adalah seruan bagi kita. Firman Tuhan berbicara supaya kita itu melakukan pertobatan, kembali ke dalam jalan yang benar. Dan ketika kita diproses begitu pahit, sama seperti bejana itu yang harus dipukul, diremukkan, dihancurkan, bahkan dibakar. Begitu juga proses kehidupan kita. Jangan kita lari dari jalan Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita adalah tanah liat. Tanah liat tidak memiliki kuasa untuk membentuk dirinya sendiri. Tidak ada kuasa kita untuk membentuk diri kita. Tanah liat itu pasrah di tangan pembentuknya. Begitu juga dengan kita. Ketika dalam perjalanan kehidupan kita, kita diproses supaya kita semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan. Supaya kita semakin percaya kepada Tuhan melalui setiap proses itu. Bapak Ibu, jangan pernah kita jatuh ke dalam dosa. Unang madele kita. Ketika datang pergumulan, cobaan, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu dalam anak-anak, baik itu dalam kesehatan, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah kita mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan sedang membentuk kita menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Bergantung dan percayalah kepada Tuhan yang akan membuat kita menjadi berharga di matanya. Yeremia 29 ayat 11 juga berkata, Bapak Ibu kita boleh buka Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, kebaikan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mau bersaksi tentang pelayanan. Saya adalah pendeta resort di Resort Agape Muara Fajar.
90% jemaat yang saya layani adalah pemulung dan juga parpinahan. Mereka bekerja di TPA, tempat pembuangan akhir. Berapa kali saya datang ke sana untuk melihat jemaat, bagaimana mereka bekerja. Dan di sini saya semakin bertambah iman dan kepercayaan betapa besarnya kuasa Tuhan. Mereka tidak memiliki gaji tiap bulan. Mereka bekerja untuk satu hari itu. Dicari manogot, habis botari. Ima akan mangakena. Dan di tempat kerjaan mereka itu, di situ sampah menumpuk seperti gunung. Saya melihat mereka yang bertaruh nyawa untuk itu. Begitu tinggi mereka panjat. Ada alat berat juga, mereka tidak takut. Begitu banyak yang bekerja di situ, seperti semut yang saya lihat. Lalu saya melihat sampai petang, apakah mereka bisa mendapatkan uang dengan itu? Ternyata semuanya hampir merata, bisa pulang mendapatkan uang. Melalui mengumpulkan yang namanya sampah, kara-kara, lalu mereka jual di tempat itu. Lalu saya melihat tiba makan siang, Bapak Ibu, mereka tidak cuci tangan ini. Ya pakai air aja lah begitu. Makan. Itu pada zaman COVID ini saya lihat itu. Tapi gak ada yang mereka yang sakit kena COVID. Kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Saya bilang begitu. Di sini saya semakin percaya kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan melampaui rasional berpikir, saya pikir begitu. Seperti itulah jemaatku ini. Mereka pulang dengan mungkin kuman dan bakteri ada di sekitar mereka. Mereka tidak mencuci tangan dengan sabun, tapi sehat-sehat mereka. Mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Sehingga Bapak Ibu, ketika saya buat program kerja gereja untuk sarana dan prasarana gereja itu, baik itu pengadaan keyboard, sound system, dan lain sebagainya, saya sujud kepada Tuhan. Sujud, karena saya tahu kondisi itu. Saya mengosongkan diri saya mengosongkan pikiran saya. Saya berserah. Saya tidak ada apa-apanya, saya tidak tahu, tapi saya mau Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita berserah dan percaya, di situ saya semakin melihat begitu banyak mujizat Tuhan. Ternyata tidak selamanya penderitaan itu mendatangkan malapetaka. Ya selamanya. Yang saya rasakan begitu banyak penderitaan justru mendatangkan kebahagiaan dan iman kepercayaan bagi saya. Bagaimana semua bisa terjadi, bagaimana apa yang menjadi kebutuhan gereja itu bisa terlaksana ketika memang sujud kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Mengosongkan diri dan biarlah kau yang bekerja. Keluaran 14 ayat 14. Biar Tuhan yang berperang, biar Tuhan yang bekerja, saya hanya mau Tuhan dan kau pakai saya. Dan karena itu begitu banyak hal yang membuat kami menjadi takjub kekuasaan Tuhan yang luar biasa ketika kita mau dibentuk menjadi bejana itu. Semakin bertambahlah iman, semakin bertambah kepercayaan dan semakin bertambah sukacita. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Dan saya selalu
mengatakan kepada jemaat kita yang di sana, bahwa yang paling penting kita bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dia akan bertindak dan Dia punya kuasa. Dan itulah yang selalu saya katakan, Tuhan, suatu mari suangan non jamitakina roh aku itu. Tolong aku Tuhan. Ketika saya terus memberikan motivasi, memberikan yang namanya firman supaya jangan kalah, jangan menjadi madele, unang lomos hapor syaun. Tolong. Di situ saya mengatakan, Tuhan, tolong pakai dan berkuasalah atas kehidupan. Kami mau Tuhan bentuk menjadi bejana yang luar biasa. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Tuhan tolong, Tuhan mampukan, berserah kepada Tuhan. Nyatakan itu di bawah kaki Tuhan. Maka Dia akan berkuasa mendatangkan kebaikan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, di mana Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Engkau membentuk kami Tuhan dalam kehidupan kami, melalui proses kehidupan kami menjadi bejana yang siap dibentuk, yang berharga, yang bernilai tinggi. Tuhan, bantu kami dan kuatkan kami dalam proses kehidupan itu, pembentukan itu. Melalui Roh Kudus-Mu yang selalu menemani kami, yang berbicara kepada kami, supaya kami semakin teguh, berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami dengan firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan memanggil kami, supaya kami bertobat, supaya kami melakukan segala perintah-Mu, mengubah tingkah laku kami menjadi baik, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyelamatkan kami melalui kasih-Mu, melalui kematian-Mu Tuhan di kayu salib. Kasih-Mu begitu besar kepada kami. Engkau tidak membuang kami, Engkau memberikan kesempatan kami berkali-kali untuk kami boleh benar-benar memahami kemuliaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, bentuklah kami menjadi bejana itu, sehingga kami dapat mendapatkan sukacita dalam kehidupan kami, karena kami melihat kuasa Tuhan dan mukjizat Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Banyak dari jemaat-Mu yang hadir ini yang bergumul dalam kehidupannya. Ada yang bergumul dalam pekerjaan, ada yang bergumul dalam keluarga, ada yang bergumul di tengah-tengah anak-anak mereka. Dan begitu juga ada yang bergumul karena sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Tuhan, kami telah menerima firman-Mu, bahwa Tuhan merancang rancangan yang baik bagi kami, tidak ada rancangan-Mu yang jahat. Terkadang kami tidak menerima Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi melalui Roh-Mu Tuhan, Kau yang akan menghibur kami, yang menguatkan kami, yang memberikan pemahaman yang benar-benar berarti bagi kami, sehingga kami semakin mengenal Tuhan melalui hidup kami ini. Engkau memanggil kami ya Tuhan dalam ibadah ini, untuk kami datang dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, untuk kami boleh memperbaiki tingkah laku kami, karena semua yang jahat yang kami perbuat itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan memanggil kami supaya kami berbuat seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, melakukan firman-Mu di tempat kami bekerja, menciptakan kedamaian dan keadilan dalam kehidupan kami dan pekerjaan kami, mengasihi saudara kami, dan juga kami menolong sesama kami Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah,
biarlah roh-Mu yang terus berbicara dalam hidup kami ini. Kami mau menyerahkan hidup dan waktu kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, Kau berkati mereka dalam hidup mereka. Jemaat-Mu yang tidak bisa hadir, dan kami telah mendengar, yaitu Tuhan, jemaat-Mu yang sakit dalam pemulihan dan juga sakit menahun. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami. Mari Tuhan, Engkau yang berkuasa. Mari Tuhan, Engkau yang berikan kesembuhan dan pemulihan kepada saudara kami yang sakit. Tangan-Mu yang berkuasa itu yang menyembuhkan melalui cara Tuhan yang luar biasa. Dan bagi jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Engkau menambahkan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, Engkau jugalah yang menambahkan iman dan kepercayaan dan pengharapan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan Allah kami. Tambahkan juga Tuhan berkat-Mu yang berlimpah kepada mereka. Kau berkati gereja-Mu ini Tuhan, supaya boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Berkati Tuhan seluruh pelayan full timer dan juga parhalado para sintua yang melayani di tengah-tengah gereja ini. Parhalado partohonan, parhalado non partohonan, supaya boleh sama-sama berpegang tangan untuk melayani Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang percaya yang datang kepada Tuhan, semakin banyak orang yang bersuka cita karena firman Tuhan, semakin banyak orang yang benar-benar melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sinari hatimu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.